Guys, hari ini kita bahas laptop AI Asus VivoBook S14 S3407QE. Laptop yang bukan cuma ringan dan stylish, tapi juga punya performa AI yang super kenceng berkat NPU 45 TOPS. Cocok nih buat kamu yang butuh laptop cerdas dan awet baterai. Yuk kita lihat bareng sama-sama. Let's go! Desain laptop AI ini tipis banget, cuma 1,59 cm dan bobotnya hanya 1,35 kg doang. Cocok banget buat kamu yang berpindah-pindah tempat dan nggak pengen bawa laptop yang besar. Bodinya pakai dual metal chassis yang bikin tampilannya stylish dan kokoh. Desainnya simple tapi premium. Enak banget dibawa ke kantor atau kampus. Dan laptop ini bisa dibuka hanya dengan satu tangan aja. Pasti kualitas engselnya itu bagus banget. Langsung nyala lagi layarnya. Layar 14 inch punya resolusi 2.5K, rasio 16:10, refresh rate 60Hz dan menggunakan teknologi IPS. Berkat teknologi tersebut, panel ini tuh terang dan tajam, pokoknya nyaman di mata yang lagi ngerjain tugas skripsi berjam-jam. Bezelnya juga tipis karena screen to body rasionya di 86% dan udah menggunakan 3-side nano edge design, membuat layar yang kamu lihat akan berasa luas dan lega. Pas buat ngedit footage reels, nonton film, sampai kerja multitasking. Dengan pengalaman visualnya juga lebih imersif. Kita tes dengan colorimetry normal brightness di 300 nits dan peak brightness-nya di 500 nits. Gamut coverage-nya di 99% sRGB dan 98% DCI-P3. Gamut volume-nya di 172% sRGB dan 121% DCI-P3. Spesifikasi, kita bahas spesifikasinya nih. Laptop AI Asus VivoBook S14 S3407QE ini menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon X. Di laptop ini dilengkapi juga dengan NPU 45 TOPS. Artinya, kemampuan AI-nya tuh super cepat. Cocok buat aplikasi yang udah mendukung AI seperti Microsoft Copilot plus PC. Dan kedepannya NPU-nya ini bakalan makin berguna. Nanti kita tes ya. RAM-nya 16GB, udah LPDDR5X dan SSD 512GB PCIe 4.0. Speed SSD-nya udah pasti kenceng. Kita tes menggunakan Crystal Disk Mark, kecepatan bacanya bisa sampai 6GB per second dan kecepatan tulisnya bisa sampai 4GB per second. Ngopi file bergiga-giga nggak masalah. Multitasking juga nggak masalah. Dan pastiin aplikasi atau program yang kalian gunain udah mendukung instruksi ARMX64 ya. Berikut benchmark yang kami lakukan. Skor 3D Mark Times Pi mendapatkan nilai di 1068 poin. Grafik skornya di 935, CPU skornya 5639. Firestrike Benchmark mendapatkan nilai 3714 di grafik, 12559 di fisik, dan total 1595 points. Geekbench-nya mendapatkan nilai 2121 di single core dan 10404 di multicore. Cinebench Multicore mendapatkan nilai 704 poin. Kemudian kita tes game Genshin Impact dengan settingan grafik di low, resolusi 2560 x 1600 dan limit 60 fps masih nyaman dimainkan. FPS rata-rata di 45 sampai 50 frame rate per second. Kemudian game Dota 2 dengan settingan grafik fastest, render quality di 40%, resolusi di 2560 x 1600 mendapat FPS yang lancar di 80 hingga 90 fps dan maksimalnya di 100 fps. Baterai. Salah satu nilai jual utamanya adalah baterainya tuh gede, 70 Wh. Belum lagi barengan sama prosesor Snapdragon yang sangat efisien yang ngebuat ketahanan baterainya bisa seharian lebih. Asus mengklaim sampai 30,5 jam pemakaiannya. Dan itu tergantung penggunaan juga sih. Di sini menggunakannya untuk menonton video yang nggak terlalu berat. Baterainya bisa 16-20 jam non-stop. Selain itu, fitur fast charging-nya bikin kamu bisa isi 60% dalam kurang dari 50 menit. Oh ya, performa dari Snapdragon X ini nggak berkurang ketika chargernya dilepas loh. Antar muka, keyboardnya nyaman dipakai untuk mengetik lama. Udah backlit juga, ngetik di tempat gelap, ya nggak masalah tentunya. Speakernya udah ada sertifikasi Dolby Atmos dan nonton film dijamin pengalaman nonton kalian bakal terpesona. Gimana enggak, sistem audionya udah dituning oleh ahli audio dari Direct Audio.
Frekuensi respon audio yang dihasilkan speaker di laptop mungil ini nggak kalah dengan laptop-laptop besar. Malah laptop-laptop lainnya itu kalah loh. Kamera. Webcam 1080p-nya dilengkapi dengan Mix Smart Noise Cancellation. Cocok banget buat meeting di luar ruangan. Ada tambahan facial recognition untuk keamanan perangkat ini tanpa harus mengingat password kalian yang panjang dan fitur privacy shutter. Jika kalian merasa takut kamera digunain pihak yang nggak bertanggung jawab, kalian bisa geser aja tuh shutternya. Koneksi dan port. Konektivitas dan portnya lengkap banget. Ada 2 buah USB 4 Type-C up to 40 GB per second, 2 buah USB 3.2 Gen 1 Type A up to 5 GB per second, 1 HDMI dan 1 audio combo jack. Udah mendukung Wi-Fi 6E buat koneksi super cepat dan stabil, tapi routernya harus support juga sih. Pokoknya nggak ada yang dikorbankan walaupun bodinya ramping. Kita spill nih aplikasi yang menggunakan NPU dan bisa langsung kalian gunain. Microsoft Pen Co-Creator. Dengan Microsoft Pen Co-Creator, kalian dapat membuat gambar hanya dengan menuliskan prompt dan menggoreskan beberapa kuas. Kalian dapat melihat hasil promptnya kalian juga. Gak perlu subscribe aplikasi sebelah. StoryCube. StoryCube adalah AI Media Hub yang hanya kalian dapatkan di perangkat pintar Asus. Salah satu aplikasi yang menggunakan NPU untuk menyortir file-file gambar kalian yang menumpuk, tapi susah untuk dicari. Berguna banget ya aplikasi dari Asus sesuai dengan slogannya nih, Experience More with Asus AI. Kesimpulan, VivoBook S14 S3407QE ini bukan sekedar laptop AI tipis, tapi juga dia pintar. Dengan NPU 45 TOPS, aplikasi AI bawaan, daya tahan baterai super lama dengan 70 Wh, dan build quality yang solid. Ini cocok banget buat kamu yang aktif, kreatif, dan ingin tetap stylish. Ditambah lagi garansinya 3 tahun, plus VIP waranti 1 tahun pertama. Bikin kamu tenang banget kan? Gimana menurut kalian? Buat pengguna sehari-hari, laptop ini cocok untuk kalian yang lagi cari laptop yang ringan, stylish, tapi tetap punya performa yang kenceng. Bisa multitasking, cocok banget nih buat yang sering work from anywhere. Garansinya itu loh, 3 tahun plus VIP waranti 1 tahun pertama. Gila bener, dan ini udah tadi kita liatin ya. Chargernya dicabut, tapi masih tetap lancar, nggak nge-lag. Wow, pokoknya keren banget. Oke guys, demikian video mengenai laptop AI Asus yang terbaru. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.